Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 24 Juni 2025 merupakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Bacaan dibawakan oleh Patricia Yuwono dan Sirila Cahyoyanti. Mazmur dilantunkan serta renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur karena kami yang sebenarnya telah kehilangan hak untuk kembali kepadamu dan merasakan cinta kasih-Mu akibat perbuatan dosa-dosa kami. Engkau berikan jalan untuk kembali kepadamu dan tetap beroleh kasih-Mu itu melalui pengorbanan dan karya penebusan Putramu Yesus Kristus, dengan menyatukan diri kami ke dalam keluarga kudus Yesus, dengan Bunda Maria sebagai Bunda kami dan Bunda Gereja. Namun kami juga sadar, jalan adalah jalan. Jika kami tidak mengikuti jalan yang Engkau sediakan dan tekun menempuh perjalanan itu sebagai murid yang Engkau kasihi, maka kami akan kehilangan hak keselamatan kami. Maka ya Bapa, berilah kami anugerah-Mu untuk selalu peka dengan rasa haus rohani kami, agar terus mencari air hidup melalui Putramu Yesus Kristus. Semoga kami mampu bertekad kuat untuk memutus keterikatan kami dengan keduniawian dan kedosaan kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya, bab 49, ayat 1 sampai 6. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hamba-Ku Israel, dan oleh-Mu aku akan menyatakan keagungan-Ku. Tetapi aku berkata, Aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun, hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allah-Ku. Tuhan telah membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allah yang menjadi kekuatanku sekarang berfirman, Terlalu sedikit bagimu kalau hanya menjadi hamba-Ku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi.
Demikianlah sabda Tuhan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Ajaiblah apa yang Kau buat. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Jiwaku benar-benar menyadarinya, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 22 sampai dengan ayat 26. Pada suatu hari Sabat di rumah ibadat di Antiokhia, Paulus berkata, "Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja umat-Nya. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, 'Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku.' Dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangan Yesus itu, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, "Aku bukanlah Dia yang kamu sangka, tetapi Dia akan datang kemudian daripada aku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak."
Hai saudara-saudara, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 1, ayat 57 sampai 66, dilanjutkan ayat 80. Pada waktu itu, genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria, menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Kerendahan hati yang tidak sia-sia di hadapan Tuhan.
renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Manusia menghitung perjuangan yang nampak patah, rintik peluh yang mengering dalam debu waktu. Apalah arti, bisik mereka, seperti daun gugur yang lupa pada musim. Tuhan tersenyum, menyimpan setiap tetes keringat dalam cahaya kasih, mengubah semua yang nampak gagal jadi benih kemuliaan yang kelak tumbuh di taman yang saat ini tak terlihat mata. Tak ada yang sia-sia karena kita ditimbangnya bukan pada hasil, tapi pada setiap langkah yang berani bertahan demi suatu tujuan yang mulia. Puisi ini adalah gambaran makna dari bacaan pertama pada hari ini, bahwa sebenarnya perjuangan kita untuk melaksanakan kehendak Tuhan tak pernah sia-sia. Bahkan seandainya kita mampu melihat tujuan indah dari perjuangan kita, tujuan yang sesungguhnya disiapkan Tuhan adalah jauh lebih indah dan luar biasa dari yang bisa kita ketahui. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam sejarah gereja, ada seorang tokoh yang hari ini kita kenang dan rayakan, yaitu Santo Yohanes Pembaptis. Ia membaptis orang-orang di Sungai Yordan sebagai tanda pertobatan. Ia juga dikenal sebagai seorang nabi yang mewartakan kedatangan Mesias dan menyerukan pertobatan. Dari sudut pandang kehidupan duniawi zaman sekarang, kehidupannya bisa dibilang tragis. Sebelum benar-benar berkarya, ia menyingkir ke padang gurun, mengenakan pakaian dari bulu onta, dan makanan sehari-harinya adalah belalang dan madu. Ia berani mengkritik para pemuka agama pada zamannya, yaitu orang Farisi dan Saduki, dan harus meninggal dengan cara dipenggal oleh Raja Herodes Antipas. Sepintas kilas, secara duniawi kehidupannya nampak sia-sia. Benarkah? Sebenarnya dengan cara hidupnya tersebut, Santo Yohanes Pembaptis memberi teladan kesederhanaan dan kerendahan hati karena ia tidak mengejar status, jabatan, dan kekayaan. Seluruh hidupnya dipusatkan pada karya dan usaha untuk menyadarkan semua orang pada zamannya akan dosa-dosa mereka, bertobat, dan dibaptis sebagai langkah awal menyambut Sang Mesias, Yesus Kristus. Dari sisi ini, beliau tidak lagi bisa disebut sia-sia hidupnya, karena justru berhasil menjadi seseorang yang mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus, Sang Mesias. Dan luar biasanya, ia malah mengatakan, "Tetapi ia akan datang kemudian daripadaku, membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Walaupun kehidupannya nampak sederhana, tetapi sejak awal seluruh hidupnya sebenarnya telah dipenuhi mukjizat. Zakaria, ayahnya, adalah seorang anggota imam dari kelompok Abia yang bertugas di Bait Allah secara bergiliran. Pada saat malaikat datang, dia dan istrinya Elisabet sudah termasuk lanjut usia dan tidak memiliki anak
Karena faktor usia itulah, Zakaria sulit untuk percaya ketika malaikat datang dan memberitahu ia akan memiliki seorang anak. Akibatnya, ia pun dihukum tidak bisa berbicara. 3 bulan sebelum Yohanes Pembaptis lahir, Bunda Maria yang sudah mengandung Yesus Kristus datang mengunjungi Elisabet yang masih termasuk saudaranya. Disinilah terjadi mukjizat. Elisabet bisa merasakan anak dalam kandungannya melonjak kegirangan karena pertemuan dengan Yesus Kristus yang juga masih dalam kandungan. Jadi keduanya sudah mulai berkomunikasi bahkan sejak keduanya masih dalam kandungan. Dalam pertemuan tersebut, keluarlah perkataan Elisabet yang sekarang menjadi doa Salam Maria kita. Pada hari kelahirannya, terjadilah mukjizat berikutnya, seperti yang dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini. Pada hari yang ke-8 sejak kelahirannya, seluruh kerabatnya datang untuk menjalankan adat sunat dan memberi nama. Namun, nama yang sudah mereka siapkan yaitu Zakaria seperti nama ayahnya ditolak oleh ayah dan ibunya. Keduanya memutuskan untuk menamainya Yohanes dan pada saat itu juga ayahnya Zakaria kembali bisa berbicara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Seluruh kisah tentang Yohanes Pembaptis di atas memang menunjukkan tanda-tanda bahwa Tuhan Allah telah menyertai Yohanes Pembaptis bahkan sejak dalam kandungan. Ia telah diikutsertakan dalam karya Allah untuk suatu tujuan yang bahkan mungkin saja ia sendiri tidak menyadarinya. Maka di sepanjang perjalanan hidupnya ia dapat berkata, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Seperti yang tertulis pada kutipan Mazmur hari ini. Memang benar, secara duniawi kehidupannya nampak tidaklah secemerlang ayahnya yang seorang imam terhormat dari kelompok Abia, salah satu kelompok yang bertugas melayani di Bait Allah. Bahkan masa-masa awal karyanya harus hidup di padang gurun, suatu wilayah keras yang ketika siang amat panas dan ketika malam amat dingin. Karena kerasnya keadaan padang gurun itulah, maka banyak orang akan berusaha menghindarinya, sehingga siapapun yang berada di padang gurun akan sangat kesepian karena sangat sulit bertemu orang lain. Di sanalah ia mulai dikenal sebagai nabi yang mengenakan kulit unta, makan belalang, dan minum madu. Bagaimanapun, situasi alam yang keras dan suasana yang sangat sepi itulah yang menjadi pilihan Santo Yohanes Pembaptis. Namun, di balik kehidupan yang seperti itu, justru tersimpan kerendahan hati dan keteguhan yang amat luar biasa. Ia tidak pernah memperhitungkan kepentingan pribadi dalam memperjuangkan persiapan jalan bagi Tuhan Yesus. Inilah contoh pengorbanan yang luar biasa demi Tuhan Yesus. Santo Yohanes Pembaptis memang seorang yang luar biasa. Bukan hanya karena perannya dalam karya penebusan Yesus, tetapi juga karena kesediaannya untuk menderita demi tercapainya kehendak Tuhan. Ada satu hal yang pasti yang kita rasakan ketika berjuang di jalan Tuhan. Ini digambarkan dalam satu kutipan ayat Mazmur hari ini. Engkau
mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Jadi, bertahanlah. Dan jangan khawatir, bahkan seandainya dalam perjuangan itu kita merasakan seolah-olah semuanya sia-sia, karena Tuhan Maha memahami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam menempuh perjuangan hidup kami, baik untuk hidup kami sendiri maupun untuk pelayanan yang kami lakukan, seringkali kami merasa hancur, kecewa, dan bahkan semua terlihat seperti sia-sia. Namun teladan Santo Yohanes Pembaptis yang kami dengar dan kami renungkan melalui bacaan hari ini mengajarkan kami untuk melihat dan merasakan penderitaan dan kekecewaan kami dengan cara yang berbeda. Kalau Santo Yohanes Pembaptis dapat menerima pengalaman hidupnya demi mempersiapkan jalan pembuka bagi Tuhan Yesus, sangatlah mungkin penderitaan kami sebenarnya adalah jalan pembuka untuk kemuliaan Tuhan. Dengan perkenan-Mu Tuhan, izinkan kami untuk mengerti dan bertahan bahwa seringkali penderitaan dan rasa sepi kami harus terjadi demi membuka kemungkinan orang lain melihat kemuliaan Tuhan. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.